Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back teman-teman di Andre Grace Channel, dan ini adalah segmen analisa kripto, segmen dimana kita akan mengulas untuk update news dan juga pergerakan dari koin-koin yang udah teman-teman request di kolom komentar channel YouTube ini. Jadi thank you banget udah banyak requestan yang masuk dan keren-keren semua. Hari ini kita akan bahas untuk Hedera atau Habar, dan juga kita akan bahas untuk Ondo Finance. Wah, video ini spesial segmen RWA ya teman-teman, karena Hedera Habar yang kemarin berfungsi sebagai alat transaksi sekarang rupanya udah masuk merembet ke RWA juga teman-teman, atau Real World Asset Narasi ya. Oke, kita akan mulai pembahasannya dulu dari Habar. Hari ini Habar diperdagangkan di kisaran level Rp1.700. Marketnya hari ini ada sedikit kenaikan tapi tipis sekali teman-teman. Market Bitcoin masih cenderung lesu. Dan Habar hari ini diperdagangkan dengan kondisi volume perdagangan yang masih anjlok teman-teman. Untuk supply maksimum Habar itu ada di 50 miliar, sementara yang beredar ada di 33,7 miliar. Ya, overall bagus lah, sebuah proyek yang memang sudah diinisiasi sejak tahun 2012 teman-teman, dan sampai sekarang sudah lebih dari 10 tahun survive ya. Meskipun token Habar sendiri baru ada itu di kisaran tahun 2019 something ya, tapi proyeknya itu jauh-jauh sebelum tokennya ada teman-teman. Oke, Habar ini didukung oleh banyak sekali proyek kayak merek-merek terkenal, terutama di bidang teknologi. Teman-teman, DBS, ada Dutch Telkom, kemudian Hitachi, LG, Dell, IMB, dan kawan-kawan ya. Jadi banyak sekali proyek-proyek yang mensupport dari Habar sendiri terkait dengan ekosistem yang dimilikinya. Saat ini narasi terbaru untuk Habar yaitu yang ini, sebuah tweet yang dia bikin ya. Kami sangat gembira mengumumkan bahwa Hedera secara resmi bergabung dengan Dewan Bisnis Aset Kripto Inggris atau yang disingkat UKCBC, teman-teman. Bergabung dengan lembaga-lembaga seperti RKX, ini exchange trading ya. Kemudian juga ada Coinbase, ada Ripple, Uniswap Lab, dan proyek-proyek yang lain teman-teman. Jadi ini adalah sebuah aliansi yang cukup besar di Inggris yang bertujuan untuk meningkatkan growth untuk efisiensi daripada perkembangan Web3. Mereka juga disupport oleh proyek-proyek yang lain, proyek-proyek exchange yang lain teman-teman. Kemudian berita yang lain, Habar juga terintegrasi sama salah satu DeFi Pit Network yang lagi naik daun saat ini teman-teman. Selain itu juga mereka ada kerjasama sama ABRDN. Ini bacanya gimana ya? Abern. Nah itulah teman-teman. Jadi pada intinya ini adalah sebuah project yang bertujuan ya, yang ini ya brandnya teman-teman. Sebuah project yang bertujuan untuk pengembangan tokenisasi teman-teman. Jadi kalau kita lihat di sini ABRDN menggunakan teknologi buku besar terdistribusi, which is itu blockchain, dengan peluang investasi dan meningkatkan eksklusi keuangan. Mulai dari membuka partisipan yang lebih luas bagi investor kecil sampai meningkatkan likuiditas di banyak kelas aset. Teman-teman, itu adalah kata kuncinya, di banyak kelas aset. Artinya ini adalah salah satu project yang memang bertujuan untuk mendukung tokenisasi yang bakalan dikerjakan oleh Hedera ke depannya. Jadi real world asset tokenization on Hedera, teman-teman. Ini adalah project baru yang mereka sedang bangun, teman-teman, dan sudah sekitar 50 juta US dollar nilai aset yang sudah berhasil ditokenisasi di jaringan Habar ya. Jadi join sama project yang tadi teman-teman, dan juga Arcax ya, salah satu exchange untuk melakukan tokenisasi di beberapa project token teman-teman. Selain itu juga ada tokenisasi di Diamond ya, Diamond Standard, dan juga real estate company bersama dengan Red Swan. Ini adalah beberapa project yang memang sudah diajak kerjasama untuk melakukan tokenisasi dari Habar sendiri teman-teman. Jadi tokenisasinya itu tadi Diamond, terus juga ada bank, ini South Korea Banking and Financial Services Provider. Kemudian juga ada Jewel,
Jewel Bank, Standard Bank, dan lain sebagainya. Jadi ada banyak perbankan yang sudah terkoneksi sama project RWA yang dibangun oleh Hedera sendiri. Kemudian berita yang lain juga, Hedera ada kerjasama dengan beberapa perusahaan energi, kayak Innovate, ini salah satu perusahaan energi. Kemudian juga ada Chevron, teman-teman tahu kalau suka pakai, kalau teman-teman beli bensin di Amerika biasanya Pertaminanya Chevron ya, Pertaminanya. Pom bensinnya mereknya Chevron. Kemudian juga ada Exxon Mobil, terus juga ada Aramco. Ini adalah salah satu perusahaan terbesar di dunia saat ini yang berada di Arab Saudi. Perusahaan perminyakan, teman-teman, dan sudah menggunakan manajemen emisi yang komprehensif yang dibangun di Hedera. Tampaknya tokenisasi tidak berhenti sampai di beberapa aset komoditi seperti tadi berlian, kemudian juga ada mungkin ya yang berhubungan sama perbankan ya, kayak deposito atau surat obligasi. Sepertinya tokenisasi akan berlanjut ke dunia perminyakan kalau kita lihat dari gerak-gerik Hedera yang udah connect dengan beberapa perusahaan-perusahaan besar ini. Jadi potensial buat Hedera ini masih sangat-sangat menarik, teman-teman. Untuk pasar, Hedera udah jelas dia hadir di hampir semua exchange, jadi nggak perlu khawatir. So far so good lah buat Hedera Habar. Sekarang kita lihat dari pergerakan harganya bagaimana ya. Habar itu harus sabar, teman-teman. Banyak yang bilang seperti itu ya. Jadi kalau mau invest di Habar harus sabar. Kalau secara teknikal, menurut saya Habar ini sangat menarik. Poin pentingnya adalah Habar setelah berhasil breakout dari 0,09, itu polanya sangat-sangat bagus. Habar membentuk ascending triangle pattern, yang mana dia sudah berhasil breakout dan dia sudah melampaui atau sudah melewati level resistance yang sekarang menjadi support ya. Support become resistance. Resistance become support, teman-teman. Dan sekarang kita lagi proses untuk testing ke poin ke-8 ini. Kalau dilihat dari proses pergerakannya, dan harapannya adalah pergerakan yang lebih tinggi di kemudian hari. Kalau teman-teman perhatikan, ini polanya cukup clear buat Habar. Menarik trennya, breakout, kemudian dia testing ke area support, dan sekarang kita tinggal tunggu kenaikan yang lumayan menjanjikan sepertinya buat Habar. Untuk target Habar ada di 0,3 dolar dengan potensial kenaikan saat ini yaitu di kisaran 200%, teman-teman. Jadi buat teman-teman yang lagi nyari koin apa yang menarik, Habar boleh dilihat ya, boleh dilirik. Dari segi fundamental mereka bagus, dari segi teknikal saat ini juga sangat-sangat menarik. Namun yang teman-teman harus perhatikan adalah area support kisaran 0,097 ini jangan sampai di breakdown. Dari volume perdagangan cukup bagus pada Habar, namun smart money-nya sudah mengalami tren penurunan. Ini mungkin impact daripada penurunan yang terjadi pada Bitcoin dalam beberapa hari terakhir. Ada sedikit koreksi, tapi bisa dimanfaatin buat akumulasi. Gak ada masalah buat Habar. Next kita akan bahas untuk Ondo Finance. Jadi kita sebelumnya udah bahas Ondo 1 bulan yang lalu, teman-teman. Kita juga udah bahas dari 4 bulan yang lalu terkait Ondo. Potensial koin yang sangat-sangat bagus ya, teman-teman, untuk narasi RWA atau real world asset. Ini kita posting beritanya di November 2023 kemarin. Dan overall ya pergerakan Ondo sudah terbang melesat jauh, teman-teman. Bahkan jauh dari target yang kita pikirkan selama ini. Jadi Ondo sendiri salah satu perusahaan tokenisasi yang berfokus pada obligasi pemerintah Amerika Serikat khususnya jangka pendek. Dia udah bekerja sama dengan banyak sekali protokol DeFi, teman-teman. Dan juga perbankan ya, ada BlackRock, ada Ancora, Morgan Stanley, Mental, Polygon, Coinbase, Curve, Injective, dan kawan-kawan. Jadi bisa dibilang project dari Ondo ini salah satu real project yang memang secara use case itu sudah bisa dibilang terpercaya, teman-teman. Dari narasi mereka ada bikin program gitu ya buat loyal apa ya, orang-orang yang suka loyal sama project dari Ondo ini, teman-teman. Ada Ondo Point Program. Jadi ini adalah sebuah program untuk community yang antusias untuk berpartisipasi pada project dari Ondo. Jadi pada intinya community itu bisa melakukan penyimpanan atau bisa buy token Ondo mereka kemudian di save, teman-teman. Artinya di hold ya. Ini programnya kalau kita lihat
Diamond Hand, pembeli CoinList yang mengklaim token Ondo, mereka pada tanggal 31 Maret akan mendapatkan lebih banyak poin. Jadi buat teman-teman yang buy and hold Ondo, itu berpeluang untuk ikut dalam program governance mereka, di mana tanggal 31 Maret itu akan ada pembagian poin gitu, teman-teman. Ini aku nggak terlalu detail ya, karena ini program lumayan menarik sebenarnya buat apa namanya, holder saja teman-teman. Tapi buat teman-teman yang mungkin kebanyakan yang nonton pengennya trading jangka pendek, cuan jangka pendek, ya program ini mungkin agak kurang interest teman-teman. Tapi ya itu ada program yang tentunya bisa berpeluang untuk meningkatkan holder yang lebih banyak lagi untuk token Ondo. Kemudian berita kemarin tanggal 21 Maret itu ada BlackRock yang memperkenalkan data tertokenisasi yang namanya adalah BUILD. Jadi BUILD ini adalah sebuah program terbaru dari BlackRock, semacam produk gitu teman-teman, yang dibangun di jaringan Ethereum, yang merupakan dana tertokenisasi pertama di perusahaan yang diterbitkan di blockchain publik. BlackRock USD Institutional Digital Liquidity atau BUILD itu pertama kali terdaftar di Kepulauan Virgin Britania tahun lalu teman-teman, dalam bentuk konvensional. Wah, tiba-tiba aja ya udah muncul beritanya. Dan kemarin waktu sentimen ini, pergerakan dari Ondo sempat melesat ke all time high. Mungkin teman-teman ada yang memperhatikan ya, Ondo dan juga token-token RWA narasinya itu naik semua teman-teman. Dan BlackRock gunakan Bank of New York Mellon teman-teman untuk menghubungkan antara Ethereum dan pasar tradisional. BlackRock mendaftarkan Bank New York Mellon di sebuah yang merupakan sebuah bank yang sekaligus menyediakan global manajemen investasi dan juga layanan investasi. Jadi ini integrasi yang cukup bagus dan kemungkinan masih bakalan digoreng narasinya sampai beberapa bulan ke depan. Ini aku ambil langsung sebuah artikel dari BNY atau Bank New York Mellon, teman-teman, yang berbicara banyak soal tokenisasi. Jadi tokenisasi ini akan membuka aset yang tidak liquid kepada investor. Maksudnya adalah tokenisasi ini bisa menjadi tren yang bagus teman-teman. Karena dengan ditokenisasi, sebuah aset itu bisa diperdagangkan di market yang lebih luas. Investornya bisa lebih banyak. Contohnya teman-teman hari ini pengen berinvestasi di Amerika. Investasi properti misalkan. Nah, dengan sebuah aset, ya bisa itu tanah, properti, apartemen, itu ditokenisasi di blockchain, teman-teman juga bisa memiliki kepemilikan dari aset tersebut teman-teman, meskipun teman-teman nggak pernah ke sana. Jadi fungsi dari tokenisasi sendiri adalah memperluas investor investasi yang lebih luas, bahkan aset-aset yang kita tidak pernah terpikirkan sebelumnya. Jadi ini bisa menjadi narasi yang bagus buat Ondo ya, Ondo Finance, dan juga project-project RWA lainnya. Nah, sekilas tambahan informasi, tadi pagi atau tadi siang gitu, aku sempat posting, mana ya? Nah ini teman-teman. Jadi saat ini dana likuidasi digital institusional atau BUILD dari BlackRock itu sudah tersedia di Arkham Intelligence. Ini adalah salah satu platform tempat kita bisa melacak berapa sih jumlah kepemilikan token yang dimiliki oleh BlackRock dan juga oleh wallet apapun. Yang penting kita tahu alamat walletnya. Nah, ini adalah portfolio milik BlackRock. Teman-teman tahu mereka invest di mana? Mereka invest di USDC. Kemudian juga ada Rio. Rio ini token juga ya, tokenisasi juga, teman-teman. Salah satu project tokenisasi. Kita udah sempat bahas di video yang lain. RWA. Nah, teman-teman bisa cari di YouTube. Kata kuncinya RWA Andre Greystone. Teman-teman bisa temukan beberapa pembahasan kita terkait dengan real world asset. Rio itu yang ini. Realio, teman-teman. Itu kita udah bahas 4 bulan yang lalu ya, 4 bulan yang lalu, dan ternyata BlackRock hold token tersebut, teman-teman. Jadi ini sih sebenarnya bukan satu-satunya wallet yang dimiliki oleh BlackRock. Saya percaya BlackRock pasti akan diversifikasi ke banyak wallet ya, nggak mungkin satu, teman-teman. Dan juga ada beberapa seperti USH, kemudian juga ada Ethereum, ada SHI, meme token, bahkan dimiliki juga oleh portfolio dari BlackRock ini. Jadi seperti itu.
Ondo Finance hari ini diperdagangkan di kisaran 11.000 ya teman-teman. Dari supply yang beredar itu ada di 1 miliar, 1,3 miliar, dan yang maksimumnya ada di 10 miliar. Dan menurut saya untuk sekarang masih early untuk adopsi, apalagi Ondo juga belum listing di exchange besar kayak di Binance. Mungkin sudah ada di perpetual market ya, tapi buat di spot market kan belum ada di Binance. Dan lebih dulu sudah ada di Coinbase, kemudian Get.io, KuCoin, dan kawan-kawan. Jadi bisa banget menjadi salah satu alternatif buat teman-teman yang lagi cari koin dengan narasi RWA. Ondo Finance akhirnya terkoreksi setelah kemarin ngepam sebab berita dari BlackRock kemarin terkait dengan RWA ya, dan pergerakan dari Ondo melesat sampai 0,8 dolar teman-teman, dan sekarang lagi dalam tahap koreksi. Ondo udah naik lumayan tinggi. Kalau teman-teman mau masuk, ya bisa sih teman-teman, cuman harus di CA ya. Jangan all in karena ada kemungkinan teman-teman kalau beli di harga sekarang, ya besar kemungkinan buat nyangkut dulu bentar. Teman-teman, kalau kita lihat area support terdekat ada di kisaran 0,6. Bisa dipilih level support tersebut sih buat teman-teman yang pengen akumulasi dengan kondisi yang lebih safe. Atau teman-teman bisa tunggu, siapa tahu harganya bisa turun sampai setengah dolar. Itu juga bisa menarik buat teman-teman yang berniat untuk invest. Itu sih saya rasa buat Ondo karena pergerakannya masih sangat impulsif bullish dan kita belum melihat indikasi pembalikan arah yang kentara ya, terutama di time frame besar teman-teman. Ya paling koreksi-koreksi kecil aja yang mungkin bisa menjadi salah satu kesempatan buat entry buat Ondo. Jadi gitu buat Ondo dan kabar. Semoga video kali ini bisa bermanfaat buat kalian, dan bila mana ada pertanyaan lain, ada koin lain buat dibahas, bisa banget tulis di kolom komentar channel YouTube ini. Thank you banget udah nyimak. Kita punya komunitas diskusi di Telegram, dan aku selalu update informasi-informasi terbaru. Please feel free to join teman-teman. Linknya ada di kolom deskripsi video ini. Gitu aja. Akhir kata saya Andre. Makasih.